Kalau nggak ikut open trip bersama Backpacker Jakarta, mimpi-mimpi aku untuk berkunjung ke Pulau Sumbawa pasti bakalan lama terwujud. Ternyata open trip bersama orang yang belum kita kenal itu seru. Belajar on time, satset dalam segala hal. Berenang bersama hiu paus, bangun jam 3 pagi, dan tidur di bawah taburan bintang-bintang. Serta keluar masuk hutan untuk melihat air terjun Mata Jitu bersama teman baru. Seperti biasa, cara termudah dan termurah ke Lombok yaitu via Pelabuhan Padang Bay. Jadwal kapal ke Lombok selalu ada setiap jam. Untuk transaksi tiket hanya bisa menggunakan e-money. Ibnu. Beruntungnya cuaca sangat cerah dan tidak ada antrian. Durasi penyeberangan dengan kapal 4-5 jam dan tergantung tinggi ombak. Dijamin deh nggak bakalan bosan berada di atas kapal. Karena bisa jalan-jalan juga dan menikmati pemandangan Selat Lombok yang sangat indah. Kalau bicara momen terbaik, aku paling suka pas sunset. Apalagi saat naik ke bagian atas kapal, sambil membayangkan makan malam apa ya enaknya di Mataram. Walau sudah berkali-kali ke sini, tetap tempat ini jadi favorit aku banget kalau ingin makan sate rembiga. Proses pembakaran sate di parkiran serta proses penyajiannya cukup cepat. Ditambah aroma dan pedasnya yang bikin nagih untuk nambah terus. Karena kali ini Mataram cuma sebagai tempat transit, aku menginap di Idop Hotel, kamarnya simple, harganya 299.000 per malam. Fasilitas kamar juga bagus, toiletnya bersih dan kamarnya lumayan untuk beberapa hari transit. Aku juga menyempatkan untuk keliling di sore hari berikutnya sambil pergi ke air terjun. Aku berhasil menutup hari yang indah dengan menikmati sunset di Pantai Senggigi. Paginya jam 4.30 kita ngumpul di depan Mataram Epicentrum Mall. Awalnya agak grogi ya, karena ini open trip pertama bagi aku, apalagi nggak kenal dengan pesertanya. Aku berpikiran nanti juga bakal kenal, apalagi sepanjang perjalanan, pemandangan sangat indah. Kita sampai di Pelabuhan Kayangan sekitar jam 6 pagi. Cuma sekitar 110 menit dari kota Mataram. Terus kalau udah sampai di atas kapal, enaknya jangan tidur dulu. Kalian harus nyobain
makan nasi bungkus yang kita beli di parkiran. Hamparan laut biru yang luas serta sejuknya udara membuat semakin yakin kalau Pulau Sumbawa adalah pulau yang sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Kapal feri ini nantinya akan bersandar di pelabuhan Pototano. Turun dari kapal, kita harus bergegas melanjutkan perjalanan via darat untuk sampai ke pelabuhan kecil menuju Pulau Kambing. Beruntungnya kita tidak jalan-jalan saat weekend, jadi destinasi yang kami kunjungi cukup lumayan sepi. Aku sempat membayangkan jika seandainya aku nekat untuk solo trip atau berdua dengan temanku ke sini, pasti akan banyak biaya yang keluar karena harus sering charter kapal. Apalagi trip ini island hopping semua dari pulau satu ke pulau lainnya. Kemudian ada Pulau Kambing nanti. Boleh deh. Biar ketahuan sama ibu. Enggak. Itu ikannya itu banyak. Ketika kapal sudah bersandar, aku turun untuk hiking ke atas Pulau Kambing. Mana dia? Untuk naik ke atas bukit membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kalau kata si Bapak Guide, kita bisa melihat Little Raja Ampat di sini. Tentunya PR yang paling males yaitu bagian turun dari Bukit Kambing ini. Pulau kedua yang kita datangi yaitu Pulau Pasarang. Beda dengan Pulau Kambing, daratan di sini lebih luas. Garis pantainya juga panjang serta ombaknya juga sangat tenang.
Oh ya, aku sempat nanya sama pemilik perahu. Untuk kapal harganya 300.000 sampai 500.000 per kapal. Satu kapal bisa dimuat 8 sampai 10 orang. Karena sudah puas berkeliling dan menunggu teman yang lain snorkeling, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kapal. Setelah ini, kita akan menuju ke Pulau Kenawa. Dari Pulau Paserang untuk menuju Pulau Kenawa cuma membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Karena sudah memasuki jam makan siang, kami semua dengan semangat turun ke warung Bu Nur. Warung Bu Nur ini sangat terkenal di kalangan traveler yang pernah berkunjung ke pulau ini. Ternyata emang benar, semua yang disajikan sangat enak dan terasa khas Sumbawa. Saatnya makan siang. Di sebelah warung juga ada musola. Sekarang mari kita bermain di belakang warung Bu Nur. Pulau Kenawa ini memiliki luas sebesar 15 hektar dengan garis pantai membentang sejauh sekitar 1,73 km. Di Pulau Kenawa ini kita bisa melihat sunrise dan sunset. Lama pendakian hingga ke puncak cuma 10 menit. Dari atas bukit kita bisa melihat garis pantai yang sangat panjang. Nah gitu, udah. Asik. Cowok abis. Walau tak sampai sunset di Pulau Kenawa, kita harus segera balik ke pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan ke penginapan. Di jalan menuju hotel, kita mampir dulu ke warung lokal. Memang tidak banyak pilihan makan malam di Sumbawa. Kita makan nasi ayam goreng dan es teh cuma Rp20.000. Kita cuma tidur sebentar dan jam 7 pagi sudah berangkat lagi. Pagi ini kita menuju Pantai Goa yang berada di Desa Karangbima. Kita naik kapal nelayan dengan kapasitas 10-25 orang untuk menuju Desa Labuan Haji di Pulau Moyo.
Kita menyeberangi lautan selama 2 jam untuk sampai ke desa Labuan Haji. Fotonya bisa nanti. Setelah itu kita langsung naik ojek selama 20 menit sampai ke parkiran air terjun Mata Jitu. Untuk ongkos ojeknya PP 75.000. Termasuk tamu kebanyakan orang Cina, tidak. Setelah itu kita harus jalan kaki selama 20 menitan untuk sampai ke depan air terjun Mata Jitu. Air terjun Mata Jitu memiliki 4 undak dan 7 kolam. Oleh penduduk setempat, Mata Jitu diartikan sebagai mata air yang jatuh tepat ke kolam di bawahnya. Kiranya rame-rame tadi. Ini yang rame-rame. Oh iya. Keindahan air terjun Mata Jitu terkenal hingga ke mancanegara. Bisa nambahin pasangan nggak? Pernah airnya naik ya Pak? Pak, airnya pernah naik nggak lebih dari ini? Airnya nggak naik. Iya, dari Kenapa enggak? Hujan lah Desember. Jadi nggak takut dong ya. Jadi nggak bisa kelihatan, nggak bisa jalan itu lagi ya. Ini airnya Setelah puas bermain hampir 3 jam, kita harus segera balik ke area dermaga untuk makan siang. Kita naik ojek yang sama untuk kembali ke dermaga. Kita makan siang di restoran dekat dermaga. Rata-rata harga menu dari 20.000 sampai 100.000. Kita sampai di dermaga Pantai Goa jam 4 sore dan melanjutkan perjalanan ke penginapan yang kedua. Dari Pantai Goa ke penginapan Tarunajaya menghabiskan 2 jam. Bisa dikatakan kita di sini cuma numpang mandi dan rebahan sebentar. Karena esok paginya adalah hari yang paling aku tunggu selama open trip ini, dari penginapan menuju ke Labuan Jambu itu sangat dekat. Jujur ya, dilihat dengan mata sendiri lebih indah daripada hasil rekaman aku ini. Nggak berasa 2 jam menahan kantuk dan dingin. Melihat langit bertabur bintang dan matahari terbit. Ternyata untuk melihat hiu paus hanya bisa ditemui jika ada bagan. Pemilik bagan dan kru bagan akan menyebarkan umpan udang kecil agar hiu paus betah berlama-lama di bagan. Cantik banget loh. Berdua lagi.
Sebelum loncat ke laut untuk berenang dengan si hiu, si abang tour guide memberikan arahan. Itu pun kalau tersentuh nanti it's okay, yang penting jangan disengaja. Kemudian ketika hiu pausnya datang, diharapkan teman-teman itu jangan panik, tetap tenang karena hiu pausnya bakalan menghindar sendiri. Oh gitu. Kalau dia mengganggu. Mungkin yang pakai cincin, anting, mungkin itu dilepas takutnya nanti jatuh. Let's go. Julang akan meluncur. Oh video? Iya ini video. Lo akan meluncur. Lu dari depan. Kan bareng sama guanya masuk. Makanya terkenal lo dong. Taruh ketampar. Oh ketampar. Oke, bentar. Turunnya ke belakang. Iya nih, Julang bakalan meluncur. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Yang baju merah, yang baju merah. Yang baju merah jangan sampai lolos. Gak berasa ini sudah hari ketiga ikutan open trip bersama mereka. Yang hari pertama malu-malu sampai hari ketiga sudah menyatu. Karena air lautnya surut, jadi kita harus berjalan untuk sampai ke parkiran. Sebelum kembali ke Pelabuhan Pototano, kita sempat mampir ke Istana Dalam Loka. Istana Dalam Loka dibangun pada tahun 1855 sebagai kediaman raja beserta keluarga. Anak tangga Istana Dalam Loka berjumlah 17, yang sama seperti jumlah rakaat salat 5 waktu. Bagian ini namanya Lunyuk Agung, yang digunakan sebagai tempat musyawarah, resepsi, dan berunding. Bangunan istana ini terdiri dari 99 tiang penjangga dari kayu jati. Ruang dalam sebelah barat terdiri dari kamar-kamar khusus untuk raja dan putrinya yang sudah berumah tangga. Pembangunan memakan waktu 9 bulan 10 hari, sama dengan usia bayi di dalam kandungan. Dari Istana Dalam Loka, kami langsung menuju Pelabuhan Pototano untuk menyeberang kembali ke Lombok. Semoga ya aku bisa jalan-jalan lebih jauh lagi. Terima kasih buat Kak Julang dan Backpacker Jakarta.